fanatisme bola itu seperti apa ya? Ya dijaga. Sebenarnya kalau di Jakarta di Jack, bagaimana kita lihat di Jack, kecintaan di Jack dengan Persijanya gitu. Di Bandung Bahkan juga Persib ya. cerita Bung Ma'ruf tadi, Surabaya dan Lamongan itu kota tetangga, tapi rivalitasnya Iya. tinggi karena Pak. ada beberapa kejadian kan supporter meninggal dan sebagainya. Dan itu menurut saya menjadi salah satu keunikan untuk jurnalis di jurnalis lokal ya, terutama ketika meliput olahraga. Jadi harus memasukkan passion, harus memasukkan emosinya ketika menulis, tidak bisa netral kita di sana. Jadi ketika misalnya saya liputan Persebaya, saya harus menjadi bagian dari Persebaya, saya harus menjadi bagian dari bonek. Supaya ketika saya menulis itu bisa mewakili perasaan bahwa ketika kalah ya begini nih rasanya kalah nih. Kita marah, kita apa itu bisa dipakai. Harus begitu ya. Harusnya jadi karena kan sepak bola itu bicara emosi, nggak bisa bicara netral. Jadi ketika di Jakarta pun ada teman yang liputan Persija, saya bilang bahwa Anda harus bisa menjadi bagian dari Persija. Anda harus dekat dengan pemain kalau memungkinkan, Anda harus dekat juga dengan supporter. Jadi perasaan itu bisa terwakilkan. Ketika tim ini kalah, maka curahkan kekalahan kita kalah. Harusnya begitu. Kan itu ada perasaan. Nggak bisa menurut saya olahraga itu kemudian suruh-suruh saja. Karena nggak ada passionnya. Olahraga kalau nggak ada passionnya ya hanya entertainment aja, selesai. Kalau nggak ada passion di sana, itu kan jadi lebih terasa. Itu yang alasan kenapa timnas itu nggak ada passion di sana. Yang buat kita mendukung misalnya tim tertentu apa? Pemain. Toh kita juga timnas tertentu, tapi karena kecintaan kita pada tim itu kan. Jadi passion itu. Jadi sebagai jurnalis kita harus bisa menuangkan ketika kalah ya, oh begini rasanya kalah, kita menulis dalam perasaan. Ketika menang, oh begini rasanya menang gitu. Jadi pembaca pun menjadi ikut bahwa perasaan itu memang terbaca. Jadi memang itu menjadi salah satu. Kalau masalah fanatisme sebetulnya itu berawal dari fanatisme kedaerahan ya. Karena dulu memang ke Perserikatan Galatama itu yang membuat Galatama mati itu adalah fanatisme dari yang terlalu tinggi. Bagaimana dulu supporter Persib itu mewakili Jawa Barat asli itu, semua Jawa Barat. Kalau di fanatisme Persebaya kan sebenarnya masih satu kota lah, atau Persema Malang atau semua segala macam. Itu yang membuat sebetulnya Galatama atau sepak bola profesional di Indonesia itu mati karena memang saat itu fanatismenya sangat kedaerahan. Dan makanya kenapa digabung menjadi Liga Indonesia itu menggabungkan unsur profesionalisme dari Galatama dengan unsur kedaerahan dari Perserikatan, maka jadilah Liga Indonesia. Sebetulnya itu sangat bagus sekali. Dan sekarang bagaimana manajemen kompetisi dan klub untuk bisa memix atau memblend masalah fanatisme dan profesionalisme itu. Seperti itu sebetulnya. Nah, bicara soal sepak bola nasional, bicara juga soal timnas nih. Iya, timnas kita. Kenapa? Nggak ada bisa kalau Kalau soal timnas nggak bisa. Iya benar nggak bisa. Dengan banyaknya naturalisasi. Orang- Dari Bung Hadi dan Bung Ma'ruf gimana sih menurut Kalau berdua nih? naturalisasi itu ya di Indonesia naturalisasi ya, karena memang kita menganut satu paspor ya, satu kewarganegaraan atau warga negara tunggal. Kalau di Eropa mungkin masalah diaspora, masalah keturunan ini, keturunan ini. Tapi karena mereka memang memiliki paspor ganda atau banyak paspor, itu memungkinkan mereka untuk berpindah federasi lebih cepat atau lebih cair dibanding Indonesia yang harus berpindah paspor. Sebetulnya apa yang dialami oleh negara-negara Eropa itu dengan Indonesia semua sama aja. Itu sesuatu yang tidak bisa Banyak juga ya, Bung ya? bukan hanya banyak, memang sesuatu yang tidak bisa dipungkiri lagi saat ini. Itu memang kejadian yang sangat alami terjadi. Seperti misalkan bagaimana di Prancis, kita melihat pemain Prancis Iya, asli yang mana? Iya, betul. Semuanya mix. Iya. Beruntungnya mereka adalah memiliki paspor ganda. Bagaimana orang tuanya lahir di Prancis dengan warga negara Prancis atau warga negara lain, atau bahkan sama sekali tidak ada Prancisnya. Dia cuma numpang lahir aja di Prancis dan menjadi warga negara Prancis. Kalau Indonesia memang kita menaturalisasi karena pemain kita lahir di luar negeri, sehingga kita harus menaturalisasi mereka untuk menjadi warga negara Indonesia. Tapi secara perkembangan atau masyarakat kejadian itu sudah hal yang wajar aja. Jadi kita harus bisa Harus terbuka juga ya Bung ya, bahwa di luar sana juga sesuatu seperti yang ini. tidak bisa dipungkiri. Kita harus mengalami hal itu. Kalau kita tidak mengikuti tren itu, kita akan tergilas. Bagaimana pemain-pemain Filipina itu bukan naturalisasi, tapi bagaimana mereka memiliki dua kewarganegaraan. Thailand juga ya Bung ya. Kalau Thailand satu, hanya di Asia tuh hanya Filipina yang memiliki warga negara ganda. Sisanya adalah tunggal. Itu yang memungkinkan Filipina sekarang memiliki banyak pemain-pemain bule yang kalau kemarin kita lawan dengan pemain-pemain asli kita aja mungkin agak kesulitan ya. Beruntung kita memiliki banyak pemain-pemain yang
memiliki darah Indonesia yang sukses kita atau kita berhasil menaturalisasi mereka, sehingga kita sekarang memiliki tim yang setidaknya harus bisa bersaing di ronde ketiga, dan terbukti kita sudah lolos di ronde ketiga Piala Dunia. Piala Dunia itu suatu pencapaian, sebuah sejarah sejak tahun 85 seperti itu. Tapi apa artinya dengan bibit-bibit kita tuh masih ada nggak sih, Bung? Loh, bibit kan terus berkembang, pembinaan kan tidak Jadi harus mati. diimbangi ya. Iya, jelas. Nggak boleh Nggak boleh, maksudnya naturalisasi tetap aja jalan nggak apa-apa. Tapi sebagai pelecut, nah sekarang pembinaan tetap harus berjalan. Bahkan sekarang pemain-pemain naturalisasi itu harus menjadi standar. Misalkan standar tim nasional sekarang ada di 8 ya. Nah, pemain-pemain lokal kita harus masih ada di 7. Ya mereka harus bisa meningkatkan, jangan tim nasional kita turun. Kalau kita turun, ya kita nggak bisa bersaing lagi. Kita ada di grade 8 saat ini, kita baru bisa bersaing di kualifikasi ketiga. Dan jangan lagi standar kita diturunin. Kalau diturun lagi berarti kita udah nggak bisa bersaing. Jadi pemain lokal yang harus terpacu untuk bisa meningkatkan level mereka. Nah sekarang apa yang menjadi kelebihan dari pemain-pemain lokal, misalkan dalam hal kecepatan, itu pemain Indonesia dari dulu sangat dipuji. Luar biasa pemain kita. Otomane ya. Wah, luar biasa pokoknya. Otomane. Dari dulu kita dikenal oleh pemain-pemain yang menghasilkan pemain-pemain cepat dan lincah. Nah, itu yang harus dikembangkan untuk bisa bersaing dengan pemain-pemain naturalisasi, yang pemain-pemain kita yang berdarah Eropa. Kalau kita hanya mengandalkan bermain pintar, bermain taktis, selesai. dari satu sisi aja nggak bisa ya, Bung, Selesai. harus. Ya. Kita harus bagaimana bisa mengandalkan apa yang kita punya. Ya. Kita sekarang punya kecepatan, ya ditambah kecepatannya, kelincahannya ditambah, dan apa yang menjadi kekurangan ya diperbaiki seperti itu. Nah, peluang timnas nih kira-kira gimana, Bu Maruf? Ya, Di putaran peluangnya kita antara peluang dan harapan ada ya, karena kita lihat peringkat, lihat pengalaman kan memang ada jauh ya antara peluang dan harapan. Jadi kita berharap bahwa Doa Indonesia seluruh bisa masyarakat memakai hasil Indonesia yang bagus masih ya. masih. Ya, itu antara Benar, peluang betul. dan harapan. Jadi kita harus realistis kan. Nah, Masuk. Tapi kan masih ada beberapa tahapan tuh. Ada peringkat 1, 2, ada peringkat ketiga, ada peringkat keempat. Jadi ada checkpoint lah ya. Kita harapkan kita bisa mendapatkan salah satu. Tapi menyambung yang soal Bung Adi tadi, menurut saya adalah mention pentingnya adalah diaspora, mendatangkan diaspora adalah jalan sendiri, tapi pembinaan itu adalah jalan yang harus ditempuh juga. Tetap untuk harus federasi. jalan, Jadi tanggung jawab beriringan, dari ya. federasi untuk supaya pembinaan itu bisa berjalan dengan baik. Jangan kemudian ketika ini seolah di atasnya bagus, tapi kemudian di kemudian tidak dapat, itu juga tidak equal juga, karena tugas federasi adalah bagaimana kemudian mereka juga harus menyiapkan lahan yang sama, playing field yang sama, kemudian medan pertandingan yang sama untuk pemain-pemain yang sekarang anak-anak kecil itu, mereka puluhan ribu itu sedang mendidik karena menjadi pemain bola, jangan diabaikan juga, berikan fasilitas, berikan kurikulum, berikan mereka Serius pelatihan, juga ya, Bung Maruf, pelatihan. ya, pembinaannya. Jadi jalannya sama sih, ketika mereka pada titik tadi mentionnya Bung Edi, supaya level ini juga naik. Level naik itu kan tidak mungkin kalau hanya dengan cara yang konvensional seperti sekarang, nggak bisa. Harus ada juga level standarnya juga menjadi naik. Jadi itu yang harus dilakukan juga. Harapannya adalah ketika ini pemain ini diaspora ada, tapi juga bahwa yang ini juga talenta kita juga bisa kemudian juga naik, bisa berjalan juga. Oke, Mas Adi, Bung Maruf, ini juga buat pesan-pesan buat para calon jurnalis olahraga gitu, mungkin bisa berbagi apa sih tips-tips kalau mau terjun jadi jurnalis olahraga atau jadi komentator nih harus seperti apa? Buat saya passion itu yang utama. Kalau sudah passion itu jalan selanjutnya udah mudah sih. Lebihnya ya tinggal menggali knowledge saja. Itu aja. Betul sih. Passion ya, Bu Maruf. Passion memang. Penting banget tuh passion. Baik, oke, last question. Final Inggris Spanyol. Bung Ahai, berapa skor? Ya 2-0 Spanyol. Tuh, tetap kan Spanyol konsisten dari awal ya kan. Saya Cepat pertanyaan waktu ya. Gak ada 90 menit 2-0. Aku udah menit. Bung Maruf kayak Inggris tetap nih. Saya agak tengah lah, middle lah ya, 2-1 Inggris lah ya. 2-1 Inggris. Perpanjangan. Perpanjangan waktu. Oke. Kita lihat nanti ya. Kita lihat Pasti ya. pertandingan Siapa yang jadi juara nih? Kita Euro perlu 2024. menangkan paus sama gajah. Ini ngadep kemana nih? Curi-curi mana itu? Inggris sama Spanyol. Ya, pokoknya nanti saksikan terus di RCTI ya. Ya. Final Euro Siap. 2024 hanya di RCTI. Tanggal Inggris melawan Spanyol 15 tanggal 15 dini hari.
jam Besok, 11 Juni. besok hari Senin tuh. Iya. Waduh, jadi I like Monday ya. Oke, terima kasih Bung Maru. Sama-sama. Terima kasih Bung Hai. Terima Sama-sama, kasih terima waktunya kasih, Ayo. Bung Ahai, Ya, Bung Ya, Maru. semoga bisa bermanfaat, pastinya bermanfaat buat saya, bermanfaat gitu ya. Iya, Terima banyak hal kasih. baru, ilmu baru juga ya. Baik, terima kasih saya Rizky Hasan. Dan saya Raditya Ayu. Sampai jumpa. Dadah.